Halo, assalamualaikum Ananda. Jumpa lagi dengan Bunda Ica di sini. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya, Nak ya. Tetap ya, kita selama pandemi COVID-19 ini tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker setelah dari luar, sebelum makan, cuci tangan dahulu. Nah, hari ini kita masih masuk subtema 2 pada tema satu yaitu pembelajaran 5 dan Bunda akan jelaskan langsung ke pembelajaran 6. Nah, untuk itu Ananda simak video Bunda dari pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6 nanti karena Bunda akan mengambil nilai ulangannya ya Nak ya. Yuk kita simak simak dengan baik penjelasan Bunda di video ini. Oke, tonton sampai akhir ya, Nak ya. Yuk kita mulai. Pembelajaran 5. Fokus pembelajaran kita yaitu bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan faktor olahraga dan rekreasi pada proses pertumbuhan dan perkembangan. Siswa dapat menghargai perbedaan kesukaan. Siswa dapat menyelesaikan pengurangan tanpa teknik meminjam. Ayo mengamati. Yuk kita amati gambar. Di situ ada Udin dan Edo sedang bermain sepak bola. Yuk kita baca sama-sama teks yang ada di sampingnya. Saat kecil, Udin menggunakan sepeda roda 3. Sekarang, Udin sudah dapat menggunakan sepeda roda 2 dengan lancar. Rajin berolahraga, sepeda membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya lebih tinggi. Saat kecil, Edo hanya dapat menendang bola. Sekarang, Edo sudah menjadi pemain bola yang hebat. Rajin berolahraga membuat badan Edo menjadi lebih kuat dan lebih tinggi. Udin suka bermain sepeda, Edo suka bermain bola. Meskipun olahraga kesukaan mereka berbeda, tetapi mereka tetap rukun. Mereka saling menghargai perbedaan. Jadi nak ya, olahraga itu sangat menentukan perkembangan pertumbuhan kita. Jadi kita kalau rajin olahraga, selain tubuh jadi kuat, tubuh juga mengalami perubahan. Contohnya seperti olahraga basket, olahraga berenang. Jika kita punya hobi olahraga basket dan olahraga berenang, bisa mempengaruhi pertumbuhan tinggi badan kita. Jadi rata-rata orang yang olahraga berenang sama olahraga basket itu bisa membuat tubuhnya tinggi karena dalam proses olahraga itu tulang mengalami perenggangan terus-menerus. Nah, itu yang membuat dia menjadi lebih tinggi. Dan tidak hanya olahraga, makanan juga menunjang seperti anak yang suka minum susu, ya suka makan keju seperti itu ya yang banyak mengandung kalsium yang tinggi. Nah, tuh. Jika ingin besarnya lebih tinggi, ya sering-seringlah olahraga seperti berenang, main basket, seperti itu ya nak ya. Oke. Olahraga dapat mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia. Olahraga dapat membuat tubuh sehat. Tubuh yang sehat tidak mudah sakit. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat tumbuh dengan baik. Rekreasi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dengan rekreasi bersama teman, guru, atau keluarga kita, semua menjadi lebih santai. Memberikan kesempatan beristirahat pada tubuh dan pikiran agar tetap segar. Nah, jadi apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi untuk menjaga imunitas tubuh kita agar tidak mudah terjangkit oleh virus, tidak hanya virus COVID ya nak, virus yang macam-macam, ada virus flu dan lain-lain. Nah, itu juga harus kita persiapkan dengan apa? Persiapkannya dengan makanan yang cukup dan bergizi, olahraga yang cukup. Jadi membuat imunitas kita menjadi kuat atau tubuh kita menjadi lebih kuat, tidak mudah sakit, ya. Dan juga apa? Rekreasi. Rekreasi itu apa ya, Bunda? Rekreasi itu sama seperti hiburan atau liburan, ya. Macam-macam bentuk rekreasi itu, bisa pergi bersama teman, bisa pergi sama keluarga atau pergi rekreasi bersama guru juga boleh. Tuh. Jadi
Kalau kita sedang suntuk atau bosan di rumah, sedang bosan atau untuk melakukan apapun gitu ya, bosan gitu, pengen hiburan, nah pergilah sama keluarganya. Jadi sedikitnya bisa meringankan kebosanan kita itu. Jadi kita lebih positif ya auranya ya, kalau kalau kita bahagia itu ya bawaannya positif aja. Nah, tuh. Jadi senang, jadi melakukan apapun jadi semangat lagi, belajarnya semangat lagi. Betul enggak? Iyalah ya, semua suka liburan. Bunda juga suka liburan. Oke. Yuk, kita masuk ke materi matematika. Pengurangan bilangan tanpa teknik menyimpan. Bunda yakin anak-anak Bunda semuanya sudah belajar di kelas 1 dan kelas 2 tentang pengurangan ya, mungkin masih bilangan ratusan. Jadi untuk kelas 3 ini kita sudah masuk bilangan ribuan. Jadi ini contoh soal untuk pengurangan dengan tanpa teknik menyimpan. Yuk kita baca sama-sama soalnya. Seorang pedagang mempunyai beras 5.874 kg. Beras itu terjual 4.651 kg. Berapa kilogram beras yang belum terjual? Sebelum kita jawab, kita pahami dulu soalnya. Pertama, pedagang itu punya beras ya 5.874 kg. Beras itu terjual 4.651 kg. Kalau terjual ya nak ya, berasnya itu bertambah atau berkurang? Yo, nah, kita pahami dulu soalnya. Sebelum kita menentukan ini ditambah atau dikurang. Berkurang. Kalau dia terjual berarti diberikan kepada pembeli. Berarti beras yang kita punya berkurang. Nah, itu dia menentukan itu berkurang, itu dikurang atau ditambah. Ya. Deh. Oke. Aduh. Ntar enak ya. Buka pula dia. Oke. Nah, yuk kita cari penyelesaiannya dengan cara bersusun pendek. Ini caranya bersusun pendek. Dah. Oke. 5.874 dikurang 4.651. Awal pertama kali wajib kita mulai dari satuan, baik penjumlahan dan pengurangan. Ya, tidak dari ribuan, tapi dari ratusan di belakangnya. Ya, 4 dikurang 1, 3. 7 dikurang 5, 2. 8 dikurang 6, 2. 5 dikurang 4, 1. Jadi hasilnya 5.874 dikurang 4.651 adalah 1.223. Jadi inilah cara pengurangan tanpa teknik menyimpan. Nah, itulah ya tadi terakhir pembelajaran kita, pembelajaran 5, materi pembelajaran 5. Jadi kita masuk sekarang pembelajaran 6. Fokus pembelajaran kita yaitu Bahasa Indonesia, PPKN, Matematika. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat menjelaskan tidur sebagai faktor yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi cara berdoa pada setiap agama. Siswa dapat menyelesaikan pengurangan dengan teknik meminjam. Ya, kita belajar. Masuk. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Tubuh kita menjadi lelah dan butuh istirahat. Salah satu cara tubuh kita beristirahat adalah tidur. Ya, saat tidur badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Manusia juga mengalami pertumbuhan saat tidur. Oleh karena itu, kita perlu tidur yang cukup untuk kesehatan tubuh kita. Tidur juga tidak boleh terlalu lama karena membuat badan menjadi lemas dan tidak sehat. Jadi, untuk anjurannya tidur itu berapa jam nak dalam satu hari? 8 jam. Jadi masih ada nanda bunda tuh yang masih begadang malam tuh. Kalau bisa dikurangi begadang malamnya ya nak ya, tidur lebih cepat, bangunnya
eh, jam 5 soal subuh bangun. Jadi kita pas tidurnya. Cukup kita tidur 8 jam, ya. Ya. Ada hal-hal yang dilakukan sebelum tidur, yaitu mencuci kaki, menggosok gigi, dan berdoa. Jadi kita sebelum tidur, perhatikan dulu. Kita sudah cuci kaki, sudah gosok gigi, nah terakhir naik di atas tempat tidur, pakai selimut, dan berdoa. Apa gunanya berdoa itu Bunda? Supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala saat kita tidur, tidak diganggu jin dan setan. Nah, tuh. Jadi kita insya Allah kalau kita berdoa kita tidak dikasih mimpi buruk. Nah, tuh yang membuat tidur kita jadi tidak nyenyak. Jadi bangunnya tidak segar anak. Tuh ya. Tuh. Lebih baik lagi berwuduk dulu sebelum tidur tuh lebih baik lagi ya itu. Oke. Nah, jadi kita itu berdoa kalau Islam kan bernadah tangan ya tuh. Jadi negara kita ini banyak agama yang diakui ya, ada 5 tuh, 5 kurang lebih ya. Nah, ini adalah gambar cara-cara berdoa setiap agama yang berbeda-beda. Jadi kalau teman kita punya beragama berbeda dengan kita, cara berdoanya yang berbeda, kita harus menghargai perbedaan tersebut ya nak ya. Tuh, nih coba lihat gambarnya, perhatikan. Nomor 1 tuh berdoa dengan cara Islam. Nomor 2 berdoa dengan cara Kristen. Yang ketiga berdoa dengan cara Katolik. Yang keempat berdoa dengan cara Hindu. Yang kelima ada berdoa dengan cara Buddha. Yang keenam berdoa dengan cara Konghucu. Nih ya. Ini dia cara-cara berdoa di setiap agama. Nah, di pembelajaran 5 kita belajar pengurangan tanpa teknik menyimpan. Nah, di pembelajaran 6 ini kita belajar dengan teknik menyimpan ya. Jadi ada teknik menyimpannya. Oke, yuk kita simak baik-baik ya. Ini ada soalnya 2765 dikurang 1548. Coba perhatikan. Mulai dari nilai satuan. Oke. 5 dikurang 8. Bisa 5 dikurang 8, nak? Ya, enggak bisa karena angka 5 lebih kecil dari angka 8. Kalau pengurangan itu angkanya harus lebih besar dari yang dikurangi. Oke. Pertama, 5 dikurangkan tidak bisa, maka kita pinjam 1 puluhan dari 6. Kita pinjam 1 puluhan dari 6 ini. Kan ini 60 nilainya nih, kita pinjam 1 puluhan. Jadi 5 tadi kita tambah 10. Kan nilai puluhan 1 kan 10, nilai puluhan 10 ya kan. Nah, 5 ditambah 10 sama dengan 5 per 15. 6-nya ini jadi 5. Kan diambil puluhannya 1 jadi 50 ya nilainya jadi 5. 15 dikurang 8. 7. Tuh kita kan udah dapat tadi kita pinjam di sebelahnya. Yang tadi 6 kita pinjam 1 puluhan jadi tinggal 5. 5 dikurang 4 1. 7 dikurang 5 2. 2 dikurang 1 1. Itulah hasilnya ya. Ini hasilnya. Ini dengan teknik 1 kali menyimpan ya. Kalau ini 1 kali menyimpan enak ya. Oke, sampai sini paham? Insya Allah paham ya. Mudah-mudahan apa yang Bunda jelaskan di video ini bisa dipahami sama Ananda Bunda semuanya. Baiklah, untuk pembahasan materi tema 1 dan subtema 2 ini sudah selesai sampai pembelajaran 6. Untuk info selanjutnya untuk UHA akan Bunda infokan ke dalam WA-nya di WA grup kita ya. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.